Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dimanapun berada. Bertemu kembali bersama saya Arun Sulistianingsih. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar salah satu seri manajemen kelas, yaitu menentukan giliran. Baik, langsung saja Ibu Bapak. Kenapa sih Ibu Bapak menentukan giliran itu penting gitu ya di dalam kelas? Baik, ada 3 alasan utama yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa. Ya, kemudian yang kedua bisa membantu membangun suasana belajar yang positif, dan yang ketiga meningkatkan rasa percaya diri siswa. Ya, jadi menentukan gilirannya tidak monoton, tidak seperti itu saja terus ya, tapi bervariasi setiap pertemuannya sehingga semua siswa bisa mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya, tidak hanya beberapa siswa saja gitu ya, tidak cenderung kepada beberapa siswa saja, tetapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua siswa yang ada di kelas itu mendapatkan giliran atau kesempatan yang sama, baik untuk menjawab maupun memberikan ide ataupun saran atau kontribusi lainnya dalam proses pembelajaran. Seperti itu Ibu Bapak. Nah, mungkin Ibu Bapak sudah memiliki strategi-strategi tertentu gitu ya dalam menentukan giliran. Nah, di sini nanti kita akan membahas beberapa yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Ibu Bapak, atau mungkin bisa menjadi contoh untuk Ibu Bapak yang bisa Ibu Bapak terapkan di dalam kelas. Oke, nah berikut ini adalah beberapa kegiatan seru ya yang untuk menentukan giliran siswa dalam menjawab soal ataupun bertanya maupun memberikan kontribusi positif lainnya di dalam kelas ya. Yang pertama, choose a friend. Jadi choose a friend itu seperti ini Ibu Bapak. Ibu Bapak pilih satu siswa dulu gitu ya. I choose misalkan Arum gitu ya. Nah, ketika siswa tersebut saya selesai menjawab soal misalkan ya. Nah, kemudian saya akan pilih teman saya gitu ya. I will choose a friend gitu ya. Jadi siswa tersebut ketika setelah selesai menjawab soal maupun bertanya atau memberikan pendapat, kemudian dia akan memilih salah satu temannya untuk menjawab. Begitu seterusnya. Jadi teman yang ditunjuk tadi nanti dia menjawab, selesai menjawab dia akan nunjuk temannya lagi satu, atau milih temannya lagi satu lagi, dan seterusnya. Gitu. Oke, itu choose a friend Bapak. Nah, sekarang yang kedua, ini udah sering sekali kita gunakan ya. Kita memanggil atau menentukan giliran siswa itu berdasarkan urutan absen atau daftar hadir. Nah, ini sih nggak perlu dijelasin ya, udah mungkin Bapak sering pakai. Yang kemudian berikutnya itu acak berdasarkan absen. Jadi acak saja tapi sesuai dengan absen ya. Dari absen 1 loncat ke absen 5, loncat ke absen 10, dan seterusnya. Baik, yang berikutnya berdasarkan tanggal dan bulan. Hari ini tanggal 14 atau tanggal 15 berarti absen nomor 14, seperti itu. Berdasarkan bulan April, bulan keempat berarti absen nomor 4, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa tanggal dan bulannya bisa ditentukan sesuai dengan tema yang Ibu Bapak ajarkan. Misalkan Ibu Bapak sedang mengajarkan misalkan tentang sejarah kemerdekaan. Jadi ada tanggal-tanggal penting yang bisa digunakan ya untuk menentukan giliran, itu juga bisa. Berikutnya itu pakai undian kertas gitu ya. Jadi undian kertas ini sama kurang lebih dengan kayak kita arisan gitu ya Ibu Bapak ya, ada nomor, kemudian kita goncang di dalam satu tempat, kemudian nomor yang keluar itu dia yang akan menjawab soalnya gitu ya. Nomornya tentu saja nomor absen ya Ibu Bapak ya. Jadi sama kurang lebih acak dengan absen, tapi ini dibantu dengan kertas undian. Berikutnya batu gunting kertas. Nah, ini bisa 2 orang siswa dulu batu gunting kertas, siapa yang duluan kita nggak berpindah lagi ke meja yang lainnya gitu ya. Bisa batu gunting kertas, yang menangnya lagi nanti sama-sama yang kalah sama batu gunting kertas. Terus lagi sampai semua siswa mendapatkan giliran ya. Jadi 2 siswa dulu, boleh 2 siswanya ini dari yang siswa yang duduk satu meja boleh, atau siswa yang berdekatan boleh. Mereka batu gunting kertas, yang menang jawab gitu ya, atau yang kalah jawab, silahkan disepakati saja.
Oke, berikutnya lempar dadu atau koin. Ini kurang lebih ya sama, ada 2 siswa yang kita pilih, kemudian mereka suruh pilih dari koin itu mau angka atau apa, dilempar koinnya ke giliran siapa dan seterusnya. Pemilihan siswanya silahkan ditentukan sesuai dengan ketetapan yang sudah ibu bapak sepakati dengan siswa. Misalkan kita mau dari per meja dulu boleh, yang duduk satu meja atau yang duduk depan belakang boleh. Jadi ini kembali kepada ibu bapak ya. Nah, berikutnya itu menggunakan kartu indeks gitu ya. Kartu indeks, satu siswa, satu kartu dan satu tugas. Kartu indeks itu seperti apa? Contohnya seperti ini ibu bapak. Jadi bapak siapkan kartu, di dalam kartu itu ada nomornya. Ini nomor ini berarti nomor urutan nanti. Nomor ini nomor urutan siswa tersebut nanti akan menjawab. Jadi dia akan, kalau ini nomor 1 berarti nanti dia akan menjawab soal ini pertama kali gitu ya, dapat giliran nomor 1. Soalnya apa? Soalnya ini, tuliskan 3 ciri makhluk hidup yang kamu ketahui. Jadi setiap siswa punya satu kartu ya, dengan jenis pertanyaan yang berbeda-beda gitu ya ibu bapak ya. Jadi ibu bapak harus persiapkan terlebih dahulu. Oke, nah kita lanjut lagi yang berikutnya, time attack. Time attack itu seperti apa? Jadi bapak pasang timer nih di HP atau di alat lainnya boleh 1 menit atau mungkin 30 detik. Terus ibu bapak bantu lagi dengan memutar lagu. Ketika timer berhenti, lagunya berhenti, maaf saya ulangi, jadi time attack itu ibu bapak persiapkan timernya, atur waktunya misalkan 30 detik. Nah kemudian ibu bapak putar lagu. Ketika lagunya diputar, maka siswa akan saling mengoper benda, boleh pulpen, boleh pensil, boleh penghapus gitu ya, dioper dari siswa yang duduk paling depan, geser ke sebelah kiri dan seterusnya, muter terus ke belakang gitu ya. Nah ketika waktu habis, lagunya berhenti, siswa yang mendapatkan benda tersebut itulah yang mendapat giliran menjawab ya ibu bapak ya. Jadi itu time attack. Berikutnya adalah kalung giliran. Jadi ibu bapak siapkan kalung sederhana, boleh dari manik-manik, boleh dari apapun. Nah nanti ibu bapak akan memilih siapa yang akan memakai kalung. Ibu bapak berjalan keliling kelas kemudian memakaikan kalung tersebut. Siswa yang memakai kalung dialah yang mendapatkan giliran. Baik, berikutnya adalah mencari harta karun. Jadi ini sederhananya ibu bapak boleh siapkan misalkan nomor urutan yang sudah ditempel misalkan di bawah kursi siswa, itu juga boleh. Jadi siswa tinggal ngambil nomornya di bawah kursi, mereka nanti akan mendapatkan giliran sesuai nomor yang mereka temukan. Baik, nah kalau untuk mencari harta karun ini memang perlu waktu yang memang agak lama ya ibu bapak ya, terutama dalam mempersiapkannya, karena ibu bapak harus buat nomornya dulu, di print out, kemudian tempel di kursi lagi seperti itu. Boleh disiasati misalkan nempelnya ketika sudah jam pulang sekolah, ditempel di bawah kursi tuh. Oke. Berikutnya, topi ajaib berisi potongan kertas. Ini kurang lebih seperti undian kertas tadi. Cuma kalau undian kertas itu ibu bapak sistem kayak arisan ya, kocok arisan. Kalau yang ini ibu bapak siapkan boleh topi atau boleh kotak, boleh tempat apapun yang isinya potongan kertas berisi nomor urut atau nomor giliran untuk siswa. Jadi ibu bapak nanti tinggal keliling saja, minta siswa untuk mengambil satu potongan kertas dari dalam topi tersebut. Nah disitulah dia akan mendapatkan urutan atau giliran untuk berpartisipasi. Berikutnya itu paper ball. Nah paper ball itu seperti ini contohnya. Kita buat bola sederhana dari kertasnya ibu bapak. Biasanya kalau saya suka meminta anak-anak untuk mengumpulkan sampah kertas yang ada di laci meja mereka. Biasanya itu ada gitu ya, tapi yang memang dalam kondisi bersih ya, tidak basah, tidak kotor dan seterusnya. Nah sampah-sampah kertas itu nantinya akan saya remas, kemudian bentuk menjadi dia bulat gitu ya, diremas-remas jadi bulat. Nah sistemnya adalah, cara kerjanya adalah
Urutan akan dimulai dari saya pegang bola kertasnya, kemudian saya lemparkan kepada, atau bukan dilempar ya, kalau lempar kesannya itu kayak mau membidik gitu ya, kita oper ke salah satu siswa. Nah, siswa yang mendapatkan bola kertas tadi itu dia yang akan menjawab soal atau bertanya ataupun berkontribusi positif lainnya ya. Nah, kemudian siswa yang tadi sudah mendapatkan giliran, dia akan mengoper kembali bola kertasnya kepada salah satu temannya gitu ya. Jadi terserah siswa tersebut mau oper ke siapa itu. Nah, jadi oper terus dan seterusnya sampai semua siswa mendapatkan giliran. Oke, berikutnya yang terakhir itu acak berdasarkan analisis kebutuhan. Jadi misalkan gini Ibu Bapak, misalkan Ibu Bapak punya target nih. Hari ini saya mau ngajak misalkan salah satu siswa si Arum misalkan ya, untuk biar dia mau bertanya hari ini. Jadi memang Ibu Bapak sudah punya list siswa gitu ya yang akan diminta untuk berkontribusi hari ini. Ya, bukan berarti yang siswa yang tidak ada di daftar itu nggak boleh berkontribusi, tidak, semuanya akan berkontribusi, tetapi mungkin Ibu Bapak punya pertimbangan tersendiri kenapa siswa tersebut ada di dalam daftar. Mungkin karena biasanya pada pertemuan biasanya dia kurang aktif, sehingga Ibu Bapak ingin push gitu ya siswa-siswa tersebut agar bisa berpartisipasi lebih aktif. Nah, seperti itu juga boleh. Atau mungkin siswa yang memang pendiam atau jarang ikut berpartisipasi ya. Jadi Ibu Bapak punya list, punya daftarnya, urutannya gitu ya, siapa yang akan menjawab dahulu dan seterusnya. Oke, jadi ini juga bisa untuk mengatasi biasanya ada siswa yang mau jawab terus gitu ya, atau mau nanya terus, Bu saya dong setiap harinya itu anak tersebut terus gitu ya. Jadi ini bisa untuk juga minimalisir gitu ya dominasi bagi siswa-siswa tertentu. Bukan berarti kita membatasi ya Ibu Bapak ya, tetapi kita lebih pada mengatur kesempatan agar semua siswa di dalam kelas itu punya kesempatan yang sama untuk ikut berkontribusi. Seperti itu. Nah, bagi Ibu Bapak yang sekolahnya sudah aman jaringan listrik dan internetnya, bisa juga sekali waktu gitu ya menentukan gilirannya kita dibantu dengan teknologi. Nah, ini ada 2 base ya Ibu Bapak ya, ada 2 base. Yang pertama itu kalau Ibu Bapak pakai HP ya, mobile, itu ada beberapa aplikasi. Yang ini tentu saja ini diinstal ya. Ada Choizy, ada Spin the Wheel, Random Picker, Random Team Picker atau Picker Wheel, Decision Roulette, Pickster, Random Choice Picker, sama Team Shake ya. Nah, kalau yang berbasis website ini tidak perlu diinstal, tanpa install itu ada 3. Wheel of Names itu ada di websitenya wheelofnames.com. Random Picker Wheel itu websitenya randompickerwheel.com. Kemudian random.org itu ada di random.org _list. Nah, kita akan coba ya Ibu Bapak ya. Kita akan coba 2, Wheel of Names dan Random Picker. Oke. Baik, jadi ini kita akan coba. Yang pertama itu Wheel of Names ya. Tinggal dibuka browsernya, kemudian ketikkan di Google Wheel of Names. Nah, ini ada paling atasnya, tinggal diklik saja. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, Ibu Bapak tinggal tuliskan nama siswanya ada di kotak sebelah kanan ini. Misalkan ada Arum, Ani, misalkan Budi, Cinta, Dinda, dan seterusnya. Tuliskan semua siswanya. Nah, kemudian Ibu kalau mau diacak ini ya, tinggal diklik ini. Jadi dia acak lagi nih. Ini kalau mau mengurutkan dari A sampai urutan alfabet gitu ya. Nah, tinggal diklik di lingkaran ini. Ya, oke. Tada! Iya. Oke, berarti giliran untuk berpartisipasi yang pertama itu dilakukan oleh Budi gitu ya. Nah, kalau Budi udah dapat giliran, kita mau kasih lagi kesempatan buat yang lain, tinggal diklik remove gitu ya. Oke, maka Budi udah nggak ada lagi nih di lingkaran ini. Oke, tinggal diputar lagi, giliran lagi ke siswa berikutnya gitu ya. Siswa berikutnya, tada!
Yeay, gitu ya. Yang dapat giliran menjawab berikutnya adalah Arum. Oke, jadi ini Arum udah dapat giliran, kita hapus dari daftar. Oke, tinggal 3 siswa lagi dan seterusnya. Oke ya, Ibu Bapak, jadi ini cukup simpel. Buka saja Google, ketikkan Wheel of Names, akan muncul seperti ini, isikan namanya. Kemudian Ibu Bapak bisa spin, ya, bisa putar. Jadi Ibu Bapak bisa siapkan ini sebelum masuk kelas gitu ya. Udah nama-namanya udah diketik duluan, jadi lebih menghemat atau mengefisiensikan waktu. Baik, berikutnya kita akan pakai random wheel picker gitu ya. Jadi kita akan buka browser, ketikkan di Google random picker wheel. Oke, nah ini dia paling atas yang ini ya, kita klik. Nah ini kurang lebih sama ya Ibu Bapak kayak tadi. Jadi ini nama siswanya dituliskan atau diketikkan di kotak sebelah kanan. Arum, Ani, enter, Budi, enter, Cinta, enter, Diana, enter, misalkan Emilia, enter, dan seterusnya. Nah, kemudian Ibu Bapak, ini silahkan diketik semuanya, sejumlah siswa yang ada di kelas hari itu. Terus ini kalau mau diacak, boleh klik saja gitu ya. Nah, kemudian sama, tinggal diklik aja tengahnya. Gitu ya. Jadi biasanya anak-anak lebih lebih challenging, lebih deg-degan gitu ya kalau pakai yang kayak seperti ini ya. Nah, terus ada visualnya juga, jadi mungkin lebih menarik untuk mereka. Oke, nah ini yang dapat giliran pertama adalah Cinta. Oke ya, baru kita klik ini. Oke, nah Cinta tadi udah dapat giliran. Nah kalau yang ini kita buangnya di sini Bu Bapak. Oke, klik tanda silangnya. Nah ya, jadi ini tinggal sisanya lagi. Cinta sudah nggak ada lagi di sini karena udah dapat giliran. Oke, kita coba lagi. Oke, iya. Nah, giliran kedua adalah Emilia, itu ya. Oke, nah Emilia sudah, kita hapus di sini. Oke. Baik, nah Ibu Bapak tadi kita udah coba ya aplikasi gitu ya yang pakai web, ada 2 Wheel of Names dan random picker wheel gitu ya. Nah, jadi sudah banyak sekali inspirasi-inspirasi kegiatan untuk menentukan giliran yang mungkin menarik, yang bisa Ibu Bapak jadikan inspirasi gitu ya. Bisa Ibu Bapak modifikasi sesuai dengan keperluan Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak mana nih yang mau dipilih gitu ya? Mau pakai yang web based atau yang mobile based atau yang manual saja? Semuanya bebas-bebas saja. Yang jelas Ibu Bapak yang harus dipertimbangkan adalah satu, waktunya gitu ya. Jangan sampai nanti menentukan gilirannya menghabiskan waktu yang justru malah lebih banyak dari esensi kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Yang berikutnya adalah relevansi tujuan penggunaan kegiatan tersebut dengan relevansinya dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Bapak capai di pertemuan tersebut. Yang berikutnya adalah efektivitas gitu ya. Jadi Ibu Bapak mau menarik kegiatannya tetapi juga efektif gitu ya, tidak banyak membuang waktu ataupun malah justru yang awalnya Ibu Bapak punya tujuan agar membantu siswa tersebut aktif, malah justru terjadi bully karena kegiatan itu sehingga malah tidak efektif gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan gitu ya, harus Ibu Bapak pertimbangkan ketika memilih kegiatan mana yang akan digunakan dalam menentukan giliran. Oke Ibu Bapak, selamat mencoba, selamat berkreasi, dan juga selamat bersenang-senang di dalam kelas bersama putra-putri murid-murid tercinta di kelas-kelas kecil Ibu Bapak. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan ini dan selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.